Dan kalau berakhir maka Sekolah Rumah Pintar Yonale Cesoe perkuat kualitas pendidikan nonformal di TTS. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan TTS, terdapat semangat membara untuk memajukan pendidikan, terutama di bidang nonformal. Sekolah Rumah Pintar Yonale Cesoe yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Tunas Harapan Kupang NTT YPTH KNI terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat TTS. Pada Rabu 6 November tahun 2024, Sekolah Rumah Pintar Yonale Cesoe menyelenggarakan in-house training IHT implementasi kurikulum Merdeka. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pembina PAUD Kabupaten TTS, Yul Tapatap, ST, yang menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Baik, terima kasih. Kalau dari kami bidang PAUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sangat berterima kasih kepada Kepala Sekolah Rumah Pintar, yang mana hari ini telah melaksanakan kegiatan BIMTEK tentang kurikulum mereka belajar untuk PKBM. Jadi ini khususnya untuk pendidikan bersekolah. Dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada semua tutor yang hadir, baik pun di pihak gereja yang telah menyediakan tempat. Saya berharap bahwa ke depan bahwa semua kegiatan ini akan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Harapan kami bahwa ke depan anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan khusus di SD, SMP, dan SMA yang disebut putus sekolah dapat mendaftar ke PKBM, terkhususnya Rumah Pintar ini, artinya program non-formal itu dapat berjalan dengan baik. IHT ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru tutor, terutama guru PAUD, guru kesetaraan paket A, B, dan C. Program ini merupakan upaya konkret Sekolah Rumah Pintar Yonale Cesoe untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Baik, terima kasih untuk mengaku dengan kegiatan implementasi kurikulum yang dibuat oleh Rumah Pintar Yonale Cesoe. Tujuan utama adalah peningkatan kompetensi guru tutor, baik guru PAUD, guru pendidikan kesetaraan paket A, setara SD, paket B, setara SMP, paket C, setara SMA atau SMK. Nah, dalam peningkatan guru tutor ini juga kami minta dari pemerintah juga yang dihadiri oleh Pak Kabit tadi untuk mendukung program kegiatan ini yang kami buat. Nah, kami buat ini tujuannya adalah bisa dari pemerintah juga perhatikan pendidikan di luar sekolah, karena selama ini yang saya lihat kebanyakan fokusnya ke pendidikan formal, sedangkan kami pendidikan non formal seolah-olah kurang diperhatikan lah seperti itu. Artinya begini, melalui pendidikan yang kami buat di PKBM, seluruh PKBM yang ada di TTS ini, kami rata-rata kemarin itu dalam seleksi P3 Tajuk kami tidak dilibatkan, sehingga kami buat kegiatan IHT ini lebih mendorong guru-guru saya dan bisa dikenal oleh publik melalui pemerintah juga, karena kami mendidik anak bangsa walaupun kami ada di pendidikan luar sekolah. Harapan kami, yang pertama harapan kami ke pemerintah, pemerintah tolong memperhatikan kami sekolah swasta, terutama pendidikan luar sekolah, karena kami pendidikan luar sekolah ini selama ini seolah-olah kurang diperhatikan. Yang pertama melalui fasilitas juga. Fasilitas kami PKBM ini tidak disentuh sama sekali melalui dana DAK, dalam hal ini dana pembangunan gedung baru. Ya, kalau di sekolah swasta ada aksesnya, tapi kami di pendidikan luar sekolah khususnya PKBM, karena kami PKBM juga salah satu satuan pendidikan. Nah, itu harapan kami dari pemerintah. Pemerintah tolong melalui dana DAK daerah maupun pusat, tolong bantu kami. Ya, kami sementara ini juga didukung oleh dana BOP dalam hal seperti dana BOS juga. Ya, tapi ya mohon perhatikan kami melalui SAPRAS juga, sarana prasarana melalui gedung, ya mebeler, itu tolong perhatikan kami.
harapan kami ke masyarakat, ya masyarakat juga tolong mendukung kami. Ya, kami sementara ini MOU dengan beberapa desa. Ada yang ketika kami masuk juga kepala desa tidak setuju untuk kami MOU. Dan kami program rumah pintar ini ada di desa-desa. Ya, kami sementara ada di Desa Nemuke juga. Ya, ada di Desa Nemuke, ada satu PAUD yang sementara kami rintis. Terus ada satu yang sementara ada di Desa Fatu Ulan yang sementara kami rintis. Namun kami tidak disentuh oleh bantuan pemerintah melalui dana desa juga. Karena alasannya bahwa kami ini swasta. Ya, itulah yang harapan kami dari pemerintah desa juga perhatikan. Harapan kami ke masyarakat, kalau dengan adanya fasilitas bantuan dari baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah desa, ya masyarakat percayakan kami. Berarti harapan kami kerjasama dengan masyarakat ini, masyarakat bisa percayakan satuan pendidikan ini walaupun kami pendidikan swasta. Ya baik, kami pendidikan luar sekolah ini, kami pendidikan yang dimana orang bilang kami dapat anak-anak buangan, ya orang biasanya begitu. Tapi bukannya nyata buktinya bukan ke situ. Ya, kami pendidikan luar sekolah ini, kami dari yang orang bilang buangan berhasil. Ya contohnya ada DPR yang tamatan dari paket C, ada pengusaha yang dari paket C. Ya saya kasih contoh, Ibu Susi mantan Menteri. Ya itu paket C. Ya, itu yang supaya kita memberikan support kepada pendidikan luar sekolah, khususnya PKBM yang memprogram pendidikan luar sekolah ini. Yang berikut, kita pendidikan luar sekolah ini kita mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa? Ya kami jadwal belajar juga sesuaikan dengan waktu yang di warga belajar. Dalam hal ini kan kita ada warga belajar ini yang kerja di toko, kadang-kadang pulang jam 8 malam. Maka kita sepakatnya belajarnya di malam hari, misalnya dari jam 8 ke jam 10. Ada juga kita belajar di pagi hari, mungkin ada yang sibuk pagi karena tidak kesibukan, maka bisa belajar. Ya, itu yang melalui pendidikan luar sekolah ini. Terus kelebihan kami satu lagi, kami seperti SMK. Ya, kami belajar 30% dalam kelas atau dalam ruangan, yang 70%-nya adalah praktik. Nah, itulah yang kami kelebihannya di situ. Terus waktu juga kami fleksibel, tidak terikat dengan waktu yang ada. Kami sesuaikan dengan waktunya warga belajar. Mengaku dengan usia. Nah, usia kami usia dari 0 tahun sampai artinya sampai tua lah, sampai umur, artinya tidak bisa itu. Kami tidak membedakan usia. Ya. Hanya untuk usia ini, ya yang bisa diakses untuk bisa melalui bantuan pemerintah itu hanya dari 6 tahun sampai 22 tahun. Sedangkan dari 23 tahun ke atas itu dibiayai oleh masyarakat sendiri. Dalam hal ini biaya uang sekolah sendiri. Ya, pemerintah tidak bisa bantu. Ya, kita dari LSM atau dari lembaga swasta kita bisa bantu. Ada program-program tertentu. Terus kelebihan kita lagi, kita juga dapat dana PIP, bantuan dana PIP dari pemerintah seperti yang sekolah formal juga. Ya, intinya yang penting terdata di Dapodik, terus dia punya SN ada, maka kalau dia umur sekolah, maka PIP dapat bantuan Indonesia Pintar itu dapat.